Dia ada ya kayak beban bujangan atau nah bilang rumah Pak Haji. Nya anak Pak Haji ini pindah bungas kayak itu. Nah, lalu bilang kalau lalu tahun ini Pak Haji kalau belum bilang kamu ngaren siapa? Ngarulun tarik baca surah tarik. Tapun baca kada lancar. Oh iya. Tapi kan menghafal tuh baca. Apa? Membaca aja. Menghafal, Kak. Ada menghafal. Oh, menghafal ya. Lancar kan. Ikam ngaran siapa? Inas, baca surah Anas. Ikam ngaran siapa? Urun ngaran Imran bang, tapi di rumah di Kiokulhu. Apa? Jadi bisa benar memerdekakan surah tadi. Iya, amun Imran kali Imran sing panjangan, lucu kawan. Siapa pada Kulhu? Bujur juga. Memang gitu, woy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara kita yaitu di Jamet Religi. Masih bersama pemateri kita, para tuan guru kita. Masih sehat, Mbak Guru Apri? Hanya minum obat. Selisman. Pak dosen ya, Pak dosen. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan para komentar yang kemarin, sedikit informasi terlebih dulu. Guru Apri ini adalah salah satu penemu metode kulhu, ya Pak? Kulhu. Itu metode cara menghafal atau metode cara membaca Al-Qur'an? Kan ada kayak metode Amsilati kan cepat membaca kitab kuning. Kalau kulhu itu apa gerang maksudnya? Kulhu itu sebenarnya kalau judulnya itu Ashalut Tariqah Litadakuril Ayat Al-Qur'aniyah. Jadi apa itu? Cara-cara atau cara praktis untuk mengingat ayat-ayat. Menghafal. Bukan menghafal. Ya kalau mengingat otomatis insya Allah hafal. Tapi orang menghafal belum tentu bisa ingat. Artinya jadi itu metode mengingat Quran. Iya, metode Quran. Orang di luar tuh menghafal Quran. Ya, orang menghafal itu kan tujuan mata, tapi kan ada cara. Nah, kita ini mengajarkan caranya, bukan istilahnya langsung nih pasti hafal ada. Itu jadi ibaratnya cara mengingatnya. Kalau sebelum itu Guru, biasanya orang yang menghafal Quran itu ada istilahnya keimanan kita gitu. Nah, bilanya kita ada ulun mendengar mengukur dosa kita itu dengan hafalan Quran. Ketika kita bisa menghafal Quran lebih cepat, maka berarti kita tidak terlalu banyak dosa gitu. Nah, bahasa anunya nih. Kalau kita tuh lambat memang menghafal Quran, berarti banyak bujur dosa kita. Itu mempengaruhi lah atau kayak apa? Sebenarnya kalau yang kayak itu dijawab lah. Banyak dosa, lambat menghafal Quran, ya kan? Tapi ketika orang hendak hafal Quran berarti dosanya berkurang. Gitu. Jadi jangan melihat ini pendosa kada bisa menghafal Quran, jangan kayak itu. Jadi cara pandang kita rubah. Ketika kita mau menghafal Al-Quran, otomatis dosa kita akan diampuni. Nah, itu yang diambil. Otomatis kada lawas ya hafal juga kan akhirnya. Hafal. Ini jangan menganggap saya banyak dosa, lambat hafal. Ya kada mau hafal psudah pesimis dulu kan. Jadi metode kulhubian ini selajur supaya mengurangi berdosa kayak itu juga. Iya, pasti. Jadi metode mengurangi berdosa. Nah, bisa loh. Itulah. Kalau orang menghafal Quran kada mungkin menyuntan kan? Paharatan menghafalnya tuh. Tahun sesudahnya ya kalau menghafal mengaji di istilahnya di masjid ya kalau bagus tuh pahala, keluar sandal awan hilang. Nah, kayak ini aja lah. Pian bisi metode ini kan metode itu adalah penemuan yang dilisensikan biasanya ya loh. Nah, ini nih promosi nih. Lisensi itu ketika pondok sebuah sekolahan lembaga pesantren, lembaga apakah kayak TPA, itu sistemnya kayak Pak menukar, membeli, atau kayak Pak atau memang bersedekah nih anak kepala. Untuk saat inilah masih ibaratnya kan kalau ulun menyusun otomatis belum rampung lagi nih. Belum rampung. Dalam artian metode itu kita susun untuk bagaimana cara mudah seseorang itu mengingat. Nah, jadi mengingat itu kan ada potong-potongan ayat. Jadi otomatis kan bukan hanya metodenya kita kasih, tapi satu
paket Al-Quran, kita isi dengan metode itu, ya kedepannya harapannya bahwasanya orang yang memakai itu enak tuh ujung-ujungnya nih bisa hafal dan mengurangi dosa. Nah, itu harapannya. Sama yang mah Bapak dari sini juga ya. Jadi ya sedikit promosi. Jadi bila lembaga pian, pondok pesantren pian yang punya pondok atau sekolahan yang pengen murid-murid atau santrinya cepat menghafal, tapi itu sudah bisa difungsikan, digunakan ya lah. Bisa. Nah, bisa hubungi beliau. Bisa kenal nomor HP di bawah di cuma yang jelas untuk metode ini bukan untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa atau orang tua. Semuanya siapa yang mau istilahnya bisa menerapkan. Nah, semua elemen berarti semua elemen, bahkan orang yang istilahnya menghafal Al-Quran, membaca pun terbata-bata dengan metode ini insya Allah bisa lancar. Nah, kalau lancar, tapi tentu tahapannya ada, kan itu. Tidak langsung bin salabim enggak? Apa itu spontanitas kada. Tapi yang kisah kulhu ini pin ada tahu oleh kisahnya. Apa tuh kisahnya? Orang nih nalo ada. Ini kisah Mahalabio kalau nih. Jadi ada ya kayak beban bujangan atau bilang rumah Pak Haji. Nya anak Pak Haji ini pindah bungas kayak itu. Nah, lalu bilang lalu tahun nih Pak Haji kalau belum bilang kamu ngaran siapa? Ngarulun Tarik baca surah Tarik. Baca kada lancar. Tapi kan menghafal tuh baca. Membaca aja. Menghafal. Menghafal ya. Lancar kan. Mikam ngaran siapa? Inas baca surah Anas. Mikam ngaran siapa? Urun ngaran Imran bang, tapi di rumah di Kyokulhu. Jadi bisa benar memerdekakan surah tadi. Iya. Amun Imran sing panjangan lucu kawan. Sama pada Kulhu. Bujur juga. Memang gitu, Pak. Mau enggak terusan kisahnya? Apanya? Habis. Halo, ini dari Bapak Haji. Cukup lah. Nah, ini kita menanggapi para kawan-kawan yang komentar kemarin. Yalah. Kita baca dulu komentar. Ini dari tulisan Jepang kah Cina gitu nah, model nang silang-silang kayak itu bukan paham. Mau ngopi dulu. Nah, iya iyalah. Jadi Sidin bertakun nih, Ustadz, saya mau nanya, ketika kita memutar video sholat berjamaah di YouTube, lalu kita ikut sholat, apakah pahalanya sama dengan sholat berjamaah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika ini anak banyak anak bahasanya niatnya bagus, yalah hendak bisi banyak pahala. Lalu ada menyetel, mungkin kini anak menyetel di Mekah nih, wah hendak pahala kayak di Mekah nih, setel video orang jemaah di Mekah lalu nyumpat sembahyang. Nah, kayak apa itu kayak itu nah? Di video orang sembahyang apa? Amun di video orang sembahyang jenazahnya sembahyang zuhur. Ada ngawah. Di video sembahyang jenazah, sembahyang zuhur. Misal judulnya sudah di judul tuh. Sholat zuhur kayak apa? Sembahyang zuhur lab Mekah. Nah, lab aja ada lab misal. Sembahyang lab di Mekah lah zuhur. Jam kita kada sama. Jelas itu kada sama. Jamnya kada sama. Itu orang zuhur kita asar maghrib. Kada usah di Mekah. Di kalau kita di Banjar ini biasanya acuan radio Sabilal atau Masjid Al Mukarramah biasanya. Iyalah radio itu. Itu Bang kayak apa, Bro? Yang menyetel radio. Pas sembayangan disetel jola radio tuh lah. Kayak apa? Di Sabilal tuh. Rasanya tuh mati loh. Oh iya kah? Iya Mbak Ajan habis. Mbak Ajan tuh rancak kayak sair-sair kayak itu aja. Kada ada nang sembahyang. Kada nang sembahyang di ada. Ini radio ada, Bang. Oh. Berarti kan di YouTube jelas kada sah ya kalau. Sudah habis. Ada kawan. Ada kawan pokoknya. Mati dah dulu hukumnya. Habis itu nih dari Joyluk Lucky. Ngalinya ngadana. Iya, Jolok ngarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ustadz ulun hendak batakun. Wah ini banyak benar aliran ustadz yang ulun tahu, salah satunya Ustadz Salapi jar. Nah, Ustadz Salapi itu kira-kira mau obati apa aja? Jadi di galeri Ustadz Salapi. Ustadz Salapi. Nah, Salapi. Apa aja yang disalapi sidin? Itu kayak Banyuwe guringi. Jawab dah, kayak apa kehakuan pian jawab. Aduh, sakit parut bentar. Pakai P-nya, pakai P. Berarti Salapi ini kayaknya nang betakun ini bekas pesantren juga nih. Ngulu-ulu bang lah. Ujung-ujungnya apa istilahnya? Ya, Ustadz Salapi itu nah. Apa istilah di pondok baru ya? Laisal fata bila sangkadi ya kan? Laisal fata illa bila bisangkadi. Ya, bagi dabal tuh Pagaro. Nah, pagaruha. Nah, jadi ibaratnya itu salah satunya mungkin ustadznya ada pengalaman bang, ada histori juga ya lah. Nah, bila gata-gata Salapi. jadi karena apa mau obati yang jelas tuh bila orang pondok tahu sang kade. Nah, bilanya orang lain pondok kan mungkin urap kah, apakah lagi penyakit kulit lah intinya ya lah. Kadang ini Ustadz tuh ada bagian untuk tuan guru tuh ada bagian-bagiannya kan. Ada Ustadz Salapi, ada Ustadz apalagi modelnya tuh. Tahu juga nah. Kita nih orang mengiau kita Ustadz tapi kita kadang mengaku Ustadz juga. Ada juga leh. Ada di akta kan ada betul Ustadz. Kada Ustadz, KTP kada ada juga kayak itu. Kalau istilah-istilah bro, istilah mungkin masyarakat. Oh itu si Ustadz Salapi aja. Ya. Nah itu makanya nyebut akun Ustadz Salapi. Kalau pertanyaan tadi mungkin di kantong sidin ada kalpanak, ya kan? Salah pagoda kan gitu. Salapinya Salapi. Itu kayak Buringi, Banyuwi. Pertanyaan. Jaka ada orangnya lah suruh bahas lah. Suruhnya membaca. Biarnya komentar pulang enak. Pakai P-nya pakai FK. Itu sama kayak kalau Sandi Ustadz Salapi, menurut kameraman kayak Pak? Kayak apa leh? Mungkin dia sendiri tadi Ustadz Salapi, Sidin mengantongi salap. Tapi di baju Sidin dari sini ada Garuda. Nah. Indonesia benar nih. Mantep juga nih. Artinya Kalimantan kan jadi berpisah. Ini nih pasti pelatih timnas putri Indonesia 18-0. Sudahlah itulah tadi jawabannya kira-kira toh. Jadi ini ada lagi tambahan jawaban gue lah yang komentar yang materi kemarin kita yang masalah piduduk. Ya, piduduk. Cuman lu membacakan aja ini cuma sekedar tambahan aja lawan materi kemarin gitu nah. Membacakan setumat aja nah. Ulun izin menanggapi dari Muhammad Zulfahmi Arif. Ulun izin menanggapi sebelumnya jika salah satu kata mohon dimaafkan karena ulun masih sangat minim dan kurang ilmunya. Sama aja dan senak-enak. Jadi piduduk nih ada juga yang memudahkan bahwa piduduk itu adalah alat pembayaran atau mahar untuk diberikan ke yang punya acara. Ini menurut dari adat Dayak Kaharingan. Nah, karena kita nih Dayak ada keturunan Dayak kah? Pian Dayak kah, Guru? Banjar, Bang. Oh, Banjar. Maka cucukannya tahu. Sepulau. Iya. Kadang maksudnya kan istilahnya di piduduk menurut Dayak tadi. Jadi piduduk ini berbeda dengan sesajen. Menurut pandangan di sini, Pak, itu dah. Jika di daerah Banjar sini biasanya sesajen itu seperti kopi pahit dan kopi manis sebujurnya nih. Nah, jadi piduduk itu bukan makhluk gaib atau arwah nenek moyang melainkan seperti mahar atau seserahan kepada yang punya acara tersebut. Tapi ada juga yang mempercayai piduduk itu seperti sesajen dan diyakini supaya tidak diganggu makhluk halus. Nah, jadi menurut ulun di samping kita mempercayai atau tidak mengenai piduduk tersebut, kita harus tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin juga melaksanakan hal tersebut namun asalkan hanya mengikuti adat dan tradisi. Jika mempercayai bahwa itu sebagian sesajen menurut ulun itu tidak boleh. Itu boleh saja, Pak. Asalkan tentu piduduk yang serupa berupa makanan jadi itu tidak dibuang atau mubazir. Minta rela ulun guys pun sama-sama minta rela juga. Mungkin terima kasih atas tambahannya Muhammad Zulfahmi Arif. Hanya tahu kita ya Allah. Nah, terima kasih telah menambahkan tadi. Mantap. Habis dari komentar-komentar, jadi kawan-kawan yang hendak komentar bisa kena di bawah. Jadi bisa kita tanggapi bagi yang ya tanggapan sesuai ilmu beliau-beliau lah gitu nah. Kada selamanya ilmu beliau tuh selalu itu toh. Dan betapun ukuran kartak ini berapa aja? Ada dua konten ro nih kada ada yang komentar masalah anu ro apa
yel apa bahasa, bukan yel sih, tapi istilah anu kita tuh nah. Kira-kira apa? Kata pembuka tuh. Ada kah yang tadi kayak hanya bertamu tadi ada model? Ada kata tadi pindah dapat. Kita nih kan dapat ilmu lagi. Apa tadi yang tadi Ibn sampai tadi? Oh, boleh. Pintar kada juga. Iya, apa tadi yang pian sampai dapat tadi. Amun yang umpamanya kita bahasa Arab nih, ya Allah. Nang ikhtilaful ummati ya Allah rahmat. Terlalu tinggi kita nih. Kita nih kan ada khilaf, mana kita mencamuhi orang yang ada ya kan. Berarti kalau nya ikhtilaful alhamdulillah sadar aja diri. Rancak bapak dah pintar ha. Namun pintar tuh lain musuh, gitu loh. Supaya pede dikit ya Allah. Namun ikhtilaful juhala apa ujung-ujungnya sakit aja kepala ya lah. Masdok. Nah bisa juga tuh. Masdok sakit kepala. Jadi apa? Berarti ikhtilaful juhala masdok. Masdoknya jangan kayak kita lah. Tunjuk kasih tuh. Nah, jadi otomatis nang sakit kepala tuh. Masdok jangan kameramen. Kameramen gitu ya. Kasihan kameramen. Ikhtilaful juhala. Ikhtilaful juhala masdok gitu kan. Otomatis nang menyaksikan nang konten kita nih ya, Pak. Sakit kepala. Masdok sakit kepala. Kalau di bahasa Inggris kan kayak betul. Mama yang baik. Itu pertanyaannya Mas Dok. Kalau di bahasa Banjar kan cina. Apa? Ikhtilaful juhala apa? Ikhtilaful itu becakut kah? Becakutnya orang hungang. Ya Allah memauki Nah, dah. Becakutnya orang hungang memauki kayak itu lah. Jadi masih bingung ulun anunya tuh nah. Intonasi anunya tadi. Amun menurut ikhtilaful juhala masdok. Wah, gitu kan. Tes lah kita. Kayak yang nyambut ikhtilaful juhala gitu, pian masdok gitu kan. Sambil nunjuk kameramen lah. Iya. Mbak, ini tukang edit nggak mau coba. Kayak apa nih anunya? Ada gerakan tangan, ada khusus kada juga. Biasa aja. Biasa aja. Kita coba lah. Ikhtilaful juhala masdok. Masdok bujur gitu. Sudah itu mungkin bagi yang nak komentar itu perlu itu ikhtilaful juhala masdok ajar karena betakon. Yang kita bahas mungkin kali ini kita yang lagi rame Gurai lah. Yang lagi rame nih masyarakat ya lah. Mungkin dari segi medsos itu Gurai ada tontonan sinetron gitu nah, model sinetron bersambung. Iya. Jadi web series gitu kah? Nah, iya. Bisa penonton juga di sini nah. Judulnya Layangan Putus Gure. Nah, layangan paget kah? Enang busuntingan tuh nah, putus. Tahu lah layangan putus. Jadi ulun cluenya, ulun jujur jangan ada nonton kada belum. Mungkin belum kalau lah. Kira-kira hukumnya kayak apa katanya lah. Karena lagi rame yang itu kalangannya umum Gure, dari nang anum, nang tuha, nang kanakan gak tahu bang lah, nang kanakan. Itu lagi rame lah. Layangan ada ini bagus ya. Ini ada kali. Bagus anu nah. Nah, konten semalam kita minta kalau kepada mana nih? Ini ada sponsornya nah, pindahnya nah. Gua mantap kameramen nah. Waduh. Supaya masuk juga. Nah, kondang nah. Nah, Guru. Coba Guru. Mantap ini lah. Mantap nah. Kita buka dulu. Kondang ngarannya lah. Kondang. Ingat lah apa kepanjangannya? Apa tadi? Kopiah tuntung pandang. Nah, iya betul ya. Sini nasi tanghol juga.